Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teknologi pangan di tema 7 subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, teman-teman siapkan buku pena 3D untuk halaman ada di kolom deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak bersama. Bahan pangan adalah bahan makanan yang berasal dari produk tumbuhan dan hewan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan yang dapat menghasilkan makanan baru. Nah, produk di sini ada produk tumbuhan, produk hasilkan produk pertanian dan perkebunan. Contohnya ada wortel, anggur, jamur, jambu, jagung, brokoli, tomat, paprika, dan lain-lain. Untuk perkebunan ada tebu, kopi, teh, kelapa sawit, dan lain-lain. Selain produk tumbuhan, ada produk hewan yang menghasilkan produk peternakan dan perikanan. Contohnya untuk peternakan ada sapi, kambing, bebek, ayam, dan untuk perikanan ada ikan, ada udang, ada cumi, ada lobster. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dan hewan tidak tahan lama dan dapat membusuk, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. Oleh karena itu, kita membutuhkan pengolahan bahan pangan yang dapat tahan lama. Pengolahan bahan pangan membutuhkan teknologi yang disebut teknologi pangan. Nah, tadi udah dibahas ya teman-teman, apa itu teknologi pangan. Sekarang, apa ya manfaat dari teknologi pangan? Teknologi pangan bermanfaat yang pertama, menghasilkan makanan baru yang lebih tahan lama. Yang kedua, makanan tersebut dapat dikirim ke daerah lain tanpa mengkhawatirkan produknya rusak. Dan yang ketiga, mengurangi sisa bahan pangan yang terbuang atau membusuk. Teknologi pangan itu ada 3 ya teman-teman, yaitu ada pengeringan, pengawetan, dan pengalengan. Teman-teman udah pernah ya makan dari ketiga produk tersebut, misalkan ada teh celup, kopi instan, sarden, terus manisan, dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan teknologi pangan. Yang pertama, ada penggunaan teknologi pangan pada tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia dan disenangi oleh banyak kalangan, dari anak-anak hingga dewasa, karena rasanya yang enak, murah, dan bermanfaat bagi tubuh. Karena tempe itu mengandung vitamin B2 dan asam lemak. Di sini ada proses pembuatan tempe. Yang pertama, kedelai dibersihkan dan direndam seharian supaya kulit pada kedelai itu mengelupas dengan sendirinya. Setelah kedelai dibersihkan, kedelai dikukus hingga lunak, lalu ditiriskan. Setelah ditiriskan, taburi kedelai dengan ragi sedikit demi sedikit, lalu dibungkus dengan daun pisang atau plastik dan diamkan selama 1 atau 2 hari hingga kacang kedelai tertutup jamur. Seiring perkembangan teknologi, pembuatan tempe beralih menggunakan alat dan mesin yang lebih modern untuk memudahkan dalam membuat, dan para pekerja juga dapat memproduksi dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, penggunaan teknologi pangan pada nugget. Nugget merupakan makanan yang diolah dari daging ayam atau sapi dan banyak disukai oleh orang karena rasanya yang lezat dan gurih serta mudah dijumpai di berbagai toko. Di sini teman-teman sudah pernah membuat nugget? Nah, ini proses pembuatan nugget. Yang pertama, daging ayam atau sapi digiling. Setelah digiling, campurkan dengan telur, bawang yang sudah halus, lada, gula, dan garam. Selanjutnya diaduk hingga tercampur rata dan dikukus. Setelah matang, tiriskan, lalu dipotong-potong sesuai selera. Baluri dengan tepung roti supaya renyah dan siap digoreng. Jika ada nugget yang belum digoreng, teman-teman dapat menyimpan di kulkas agar lebih tahan lama, 1-3 minggu. Namun, nugget yang berubah warna dan muncul jamur sebaiknya tidak dikonsumsi lagi ya teman-teman. Selanjutnya, penggunaan teknologi pada ikan asin. Pengawetan makanan termasuk teknologi modern yang dimiliki. Tujuannya itu agar makanan tidak cepat rusak
sehingga dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Salah satu teknik pengawetan makanan adalah pengeringan, seperti pengawetan ikan asin. Ikan asin dijemur itu buat apa ya teman-teman? Nah, buat kadar air dalam ikan itu berkurang dan untuk mengurangi kandungan mikroba dalam ikan, sehingga ikan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Cara tradisional tersebut dengan cara menjemur di bawah sinar matahari, sedangkan dengan teknologi menggunakan mesin seperti pemanggang atau oven. Selain nugget, tempe, dan ikan asin, ada teh kemasan atau bubuk dari teh, tepung tapioka dari singkong, tepung terigu dan minuman sereal dari gandum, tepung maizena dan popcorn dari jagung, nata de coco dan santan dari kelapa. Kelima contoh tersebut termasuk produk dari tumbuhan. Sedangkan produk dari hewan ada keju dan yogurt dari susu sapi, terasi berasal dari ikan atau udang, abon dari daging sapi, dan sarden dari ikan sarden. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman mudah memahami ya. Tetap semangat belajar dan semangat menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.